setelah latihan saya melihat kondisinya di lapangan di Mas Persib waktu itu, mohon maaf sekarang saya sampaikan, saya waktu itu malam langsung pulang. Sejauh ini yang diperankan oleh Berta memang belum begitu terlihat. Memang kita baru melihat 15 menit di awal ini belum begitu terlihat. Arianto, Mari, serangan baik sekali Gonzales, Christian Gonzales, gol! Baik sekali, Christian Gonzales. Ngobrol serius? Ngobrol santai. Ngobrol bareng Sersan Siap laksanakan. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah seger waras Mas. Alhamdulillah. Saya itu kalau kelingan jenengan itu pas payah main, saya itu lihat jenengan cuma segini loh. Tatap muka rasanya Bagaimana loh? 3x4 ya? TV. Aktivitas sekarang hari apa, Cak? Alhamdulillah sebelumnya terima kasih Mas sudah datang di rumah saya. Yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mantan-mantan pengurus Persib, beliau-beliau yang pernah berjuang, mantan pelatih Persib, juga teman-teman mantan-mantan pemain Persib. Selamat beristirahat di rumah dulu karena kondisinya seperti ini. Terus semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu sehat walafiat semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah setiap hari saya ngantor di Dispora. Kota Kediri. Kota Kediri, Kota ya, depannya Polresta. Iya. Depannya Polresta. Kerja di situ, berangkat jam 7:30, pulangnya setelah sholat asar. Alhamdulillah, aktivitas normal. Ya, Itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang setiap hari rutinitasnya ya, Mas. Rutinitasnya. Ya. Kalau di sepak bola sendiri masih aktif, Cak? Alhamdulillah Mas, karena saya sudah pensiun di sepak bola profesional. Karena sekarang usia saya sudah mencapai tua, juga sudah lanjut, otomatis saya berkurang aktivitasnya. Cuman tidak melupakan sepenuhnya. Saya masih ngelatih di Macan Putih, anak SSB, juga kadang-kadang masih main kapuan. Oh, kapuan. Jago kapu ya. Oh, Kenapa iya. saya masih main jago kapu? Karena harus keluar keringat. Iya. Harus keluar keringat. Kalau enggak, saya punya kolesterol. Jadi saya harus keluar keringat. Kalau enggak, kolesterolnya enggak. itu hukum malah. Tapi awet loh, Cak. Jadi dari saya lihat, saya seorang penonton dari SMP, saya melihat jenengan di sepak bola di TV maupun langsung di stadion, posturnya tetap seperti ini, tidak berubah sama sekali, fresh. Jadi secara kan ada pemain sepak bola yang istirahat itu, wah iya badannya jadi gemuk-gemuk gitu, tapi dari tetap menjaga ya. Alhamdulillah Mas, sing rubah rambutnya. Wis putih, rambutnya putih. Terus alhamdulillah Tidak juga bisa dibohongin. teman-teman mantan 2002, 2003 juga pelatih ya. Pelatihnya termasuk di sini yang ada tinggal di Kediri Mas Jaya. 2002, 2003 itu alhamdulillah masih ada, masih sehat semua. Kalau mantan pemain malah lebih banyak lagi karena mulai dari Wahyudi, terus ada lagi Herindul, Solekan, terus yang 2002 itu yang udah divisi 1, masih divisi 1 Ya, divisi 1. divisi 1. Ada lagi Ivan Buditor, itu karena Saipul, Oh, saya itu mantan pegawai PG semua. sebagai Jadi masih sering ketemu, meskipun di jalan cuma papasan, masih sering ketemu. Kalau di WA di grup masih, kebetulan masih satu grup di WA Dinarta, karena di santren itu ada kapuannya ikut Kapuan, ya. Dinarta, akhirnya masih sering komunikasi, sering ketemu. Oh, jadi masih sering kumpul ya, Cak, antara mungkin angkatan divisi 1 yang divisi utama mungkin masih sering ketemu juga. Masih. Teman yang Yang ya, divisi utama itu ada Wawan, ada Musikan, ada Sus, ada Johan, ada Andi Yanuar. Dan alhamdulillah sampai detik ini masih sering ketemu. Karena beliau-beliau teman-teman yang 2003 itu alhamdulillah waktu itu sama Bapak Wali Kota Pak Masud dipikirkan setelah pensiun Pak bola. Oh iya. Beliau memikirkan itu bukan hanya kan waktu pas main bolanya, Iya. juga waktu itu beliau memikirkan setelah pensiun main bola. Seperti Akhirnya apa? alhamdulillah banyak sekali pemain-pemain luar kota pun, luar Kediri pun yang masih tinggal di Kediri. Dan menikmati hari tuanya dengan indah. Iya, alhamdulillah
teman-teman meskipun hidupnya nggak terlalu wah seperti waktu saat bermain, tapi alhamdulillah punya pekerjaan tetap. Iya. Artinya gaji tiap bulan masih bisa diharapkan. Jadi meskipun nggak semewah atau seglamor waktu jadi pemain, alhamdulillah masih hidup normal. Iya. Sari, kita ngobrol-ngobrol, salah satunya adalah pandangan dari masyarakat saat ini kan kangen terhadap Persik. Persik itu kan tidak lepas dari perjalanan lama juga. Nah, kita juga pengen menggali. Dulu Persik itu bagaimana sih sebenarnya pada mulanya gitu loh. Kan saya sebagai, boleh dikatakan sekarang legendnya Persik. Nah, pertama pun juga saya juga berkecimpung di situ, walaupun mungkin perjalanannya tidak sampai sekarang ya, tapi kan masih potensi-potensi kan masih masih diharapkan. Nah, kita mungkin bisa bercerita nih, ini gimana sih? Ya, awalnya sebenarnya saya waktu itu masih datang ke Kediri, sebenarnya kaget juga. Tiba-tiba saya diajak Mas Iwan ke Kediri, kota yang belum pernah saya datangi. Belum sama sekali. Dari Malang ya, Cak? Dari Malang. Jam 12 malam saya nyampe di Mes Persik di PK Bangsa. Tidur di situ, waktu itu kamarnya kantor itu, kasurnya tingkat. Jam 12 malam saya nyampe. Saya tidur. Besok paginya latihan, tapi saya masih izin, saya masih capek. Suruhnya saya latihan lihat Brawijaya. Saya kaget. Lihat Stadion Brawijaya, belum ada pagernya, belum ada tribunnya. Tribunnya cuma VIP. Tahun 2001. Saya ingat saya tembok yang timur itu bisa dipanjat. Ketika itu pagernya cuma Pintu semua masih dibuka. Iya. Nah, dia dulu yang tukang nyerobot ya. Jadi teman-teman dari Banjaran, dari mana sih? Kowa masih bebas. Iya, bebas. Masih bebas di Brawijaya. Jadi saya kaget tuh, lapangan pada latihan, pada pertandingan kok bebas pada orang. Akhirnya latihan di situ sore jam 3:30. Setelah latihan saya melihat kondisinya di lapangan di Mes Persik waktu itu. Mohon maaf, sekarang saya sampaikan, saya waktu itu malam langsung pulang. Setelah latihan, sholat maghrib, sholat isya, saya naik bis ke pulang malam. ke Blitar. Blitar. Saya nggak pamit Mas Iwan. Saya nggak pamit Mas Iwan, pamit teman-teman, langsung saya pulang. Kenapa saya pulang? Karena saya ngeliat kondisinya tidak memungkinkan. Saya pulang malam, paginya latihan saya nggak ada. Mas Iwan telepon saya, "Jadi kamu kemana nggak latihan?" Saya pulang terus. Saya tanya pulang kenapa? Akhirnya saya lihat kondisinya, katanya timnya target naik divisi utama. Waktu masih di zaman divisi 1 ya. Targetnya seperti ini, kok fasilitasnya seperti ini. Saya berpikirnya kayaknya mustahil. Ya. Akhirnya seminggu setelah itu saya datang lagi, diajak lagi, datang ke Kediri, ada pemain asing dari Chili. Nah, sekarang Ya. Cari, tadi kan Anda 1 minggu selanjutnya kembali. Ya. Nah, ini motivasi apa yang akhirnya kok sok yakin bos kamu balik gini Ya. balik ke Saya Kediri? diyakinkan Mas Iwan bahwa Persik akan serius. Salah satunya waktu itu yang pegang pelatihnya Mas Jayarto. Oh iya. Ada aslinya Mas Megitara. Karena mantan-mantan pemain legend, pemain besar yang pegang, akhirnya saya baru percaya. Yakin balik. Ya, balik sini lagi datang pemain asing. Datang pemain asing 3 dari Chili waktu itu, namanya Juan Carlos Tapia, terus Bernal, satunya lagi saya lupa. Itu waktu itu masih 3 pemain asing. Iya. Itu saya latihan lagi 1, 2, 3 hari sama pemain asing ini, kok kayaknya nggak meyakinkan. Lihat pemain asing saya juga nggak meyakinkan. Wah, Ternyata tukang protes ya. ternyata memang bawaan saya mungkin seperti itu ya. Saya nggak tahu, mungkin bawaan lahir atau karena Naluri pemain. karena waktu itu sebelum saya ke Persik, saya kilas balik dulu. Iya. Saya di Persibaya 96, Oh, sempat. 97 di Mitra, 98 di Persija waktu ada kekacauan. Oh iya. Sebelumnya Pak Eko. Iya, Nah, iya, 98. Setelah itu saya ke Arema. Dan kebetulan saya bermain sepak bola itu waktu itu saya masih muda, saya masih junior. Kebetulan senior saya yang membimbing saya itu ada namanya Bintoro, ada namanya Buku Gede, ada Ahmad Junedi, senior saya yang membimbing saya. Jadi karena beliau memang orangnya keras, orangnya juga penaruh, ya. Akhirnya mungkin salah satunya, akhirnya saya juga terbawa. Salah satu senior saya. Akhirnya saya ke Kediri pun atas saran-saran Beliau-nya itu. Waktu itu sebenarnya saya sebelum menerima pinangan Persik, saya sudah di Deltras. Oh, di Di Sidoarjo. Deltras dulu, Sidoarjo. Akhirnya Deltras itu saya tinggalkan. Saya berangkat ke Kediri,
ikut Mas Iwan, akhirnya membela Persib. Saya itu ingat sekali. Jadi ketika divisi 1 bergulir dan rame-rame, saya masih SMP. Tribun itu masih satu di timur kalau tidak salah. Ya itu terus banyak lapangan tuh masih ditutup bambu Pak, bambu ketika itu ya, sesek bambu itu. Bacanya sesek. Sesek, bojone gaul sesek. Itu sudah waduh luar biasa sekali ketika lihat. Waduh. Jadi Cak Ri itu memang multi generasi, mulai saksi hidup dari 2000 berapa Cak Ri itu? 2001 sampai elek Pak. Nah, tadi perubahan-perubahan di divisi utama, saya kira kan saya sudah mantap, artinya bahwa di sini memang Persib ini layak untuk saya main di sini. Nah, step selanjutnya, ini bagaimana nih? Ya, akhirnya kita divisi 1 dulu. Divisi 1 yang meyakinkan pertama Coach Iwan, yang itu ada pelatihnya Mas saya sama Mas Pitata. Terus ditambah lagi adalah salah satu teman saya mantan Arema, Mas Aris Budi. Oh, Mas Aris Solo. Ya. Itu duluan. Mas Aris Budi dulu ke kiri, terus saya datang. Akhirnya saya yakin bahwa materi pemainnya mencukupi untuk target naik ke divisi utama. Karena waktu itu tim-tim lain waktu itu ada Perseden, ada Persikota, terus ada Bali yang sekarang tempatnya Bali United itu namanya Persegi. Salah satu 3 tim itu yang waktu itu jualan pemain besar-besar itu dari divisi lama turun ke divisi 1. Pemain-pemainnya dari situ semua. Akhirnya saya yakin kalau tim ini sudah cukup, saya akhirnya betul-betul meyakinkan bahwa saya di sini. Tadi ada yang menarik dari 3 pemain dari Chile itu, Cak Ri nggak yakin nih. Ya, Nah, ini apakah anak modelnya? saya waktu itu yang pertama saya lihat waktu itu bukan saya menilai, saya mikir sendiri. Kalau pemain asingnya seperti ini, padahal pemain lokalnya lebih bagus. Kok bagusan lokalnya daripada asingnya? Seperti itu. Padahal tim-tim lain seperti Persegi, Persiden itu pemain-pemain asingnya mantan-mantan pemain di Utama yang sudah saya ketahui kualitasnya. Kualitasnya betul. Akhirnya saya berpikir kalau asingnya ini akan nutupi apa nyampe nanti Persik sampai ke 8 besar, ke 4 besar. Akhirnya alhamdulillah dengan kerja keras, dengan cara Coach Iwan nyukupi, ngopeni, terus dengan cara melatihnya Mas saya dengan Mas Miki, akhirnya jadi satu kesatuan yang kuat. Mungkin secara skill, secara kemampuan pemain asing ini nggak lebih bagus dari Aris Budi, dari saya, dari ada namanya Nawi, Saiful Santre, dari Solekan mungkin nggak lebih bagus dari mereka. Tapi mungkin karena kekompakan, karena kemauan, akhirnya saling melengkapi. Ya, bisa menjadi kekuatan. Kadang-kadang itu apa ya istilahnya hati. Dalam proses matematika kan kadang-kadang itu kan tidak berlaku di dalam sepak bola. Oh, ini masih begini ternyata juga akhirnya bisa meloloskan. Nah, ini lah yang dan waktu itu yang menentukan kita lolos ke divisi utama akhirnya sampai juara itu di Bali ya. Itu salah satunya Bernal. Alessandro Bernal. Padahal waktu itu dari 3 pemain asing mungkin dari nilai yang paling jelek. Nah itu tadi malah jadi pahlawan. Saya sering tahu waktu latihan juga paling terlambat kelihatan dari Bernal sama Carlos itu bawa motor goncengan semuanya sudah di lapangan. Soalnya yang ngikuti waktu latihan itu ternyata masih SMP lah. Ternyata season 1 ini juga saya mania saya sebenarnya. Nah sekarang kita berlanjut ke setelah lolos ke divisi utama. Mungkin tadi juga bisa bercerita karena kan saat ini memang kita para apa istilahnya supporter Persik mania kan tidak paham. Mungkin yang paham ada yang tua-tua. Sekelas kita. Tapi oh iya. Tapi ada generasi saat ini ya, mungkin yang mereka tidak tahu sejarahnya bagaimana. Taunya adalah saat ini Persik ya begini. Mungkin taunya membuka mungkin cerita oh dulu Persik pernah juara 2003 dan 2006 ya betul. Hanya itu aja mungkin hanya, tetapi kan mereka tidak tahu pelaku sejarah bagaimana sih. Nah ini makanya kita ingin mengungkap itu kan di sini. Nah ini gimana gitu? Ya, yang 2003 itu mas sebenarnya Persik waktu itu kalau boleh saya bilang masih tim anak bawang. Betul. Karena baru promisi. Yang pasti itu yang pertama. Karena berpromisi dari divisi 1 dari kota kecil. Bahkan salah satu kota yang saya ingat di Jakarta, saya nggak akan lupa
di Jakarta itu pegawai hotelnya di daerah Sarina Tamrin itu nggak tahu kota Kediri kemana. Aduh, bahwasanya Jadi Jawa Timur tahunya Kediri. saya jawab waktu itu Kediri itu Jawa Timur mas. Kalau dari Surabaya ke Gresik itu ke barat, kalau ke Malang ke selatan. Kalau ke Kediri itu arahnya ke Tulungagung ke Blitar. Jadi nggak tahu orang di Jakarta waktu itu tahunya pegawai hotel itu tahunya Kediri pada pabrik rokok gudang garam. Oh ya, memang yang Terus sudah- setelah di lapangan di pertandingan di Lebak Bulus juga pemainnya PSIS masih hidup juga Listiantora. Oh iya, iya, Kipernya Listiantora. PSIS Iya, timnas. Timnas. Itu Iya. tanya, Ri, Kediri itu mana? Itu tanya, saya jawab aja. Ya, saya sebagai seorang Kediri cukup malu. Akhirnya juara. Alhamdulillah, meskipun tim anak bawang, tim baru promosi dengan kekuatan materi pemain, dalam arti kekuatan itu bukan pemain bagus-bagus. Iya, betul. Karena waktu itu Bos Iwan cuma mengambil pemain yang notabene pemain levelnya kelas 2, kelas 3. Iya. Dalam arti kelas 2 itu waktu Wawan, Lukman yang di Arema dipulangkan. Yang anak-anak Kediri, garis dengan dipulangkan. Jadi banyak sekali pemain-pemain yang dari asli Kediri. Iya, lokal. Mungkin Jawa Timur lah. Betul. Nah, jadi yang luar Jawa Timur mungkin ada cuma 1, 2, 3 orang. Jadi akhirnya yang dikedepankan sama Bos Iwan di luar lapangan masalah kekompakan, kebersamaan, kekeluargaan. Terus di lapangan Mas Jaya, Mas Miki sama Sukrian. Oh iya, pelatih kiper. kiper ya. Iya. Jadi beliau tahu betul karakternya pemain-pemain Jawa Timur dengan mengandalkan fisik, mengandalkan power, mengandalkan kekompakan. Sersan, siap laksanakan.